Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan suatu masjid yang jamaahnya lebih kurang 90 orang ibu-ibu. Ternyata Ustadz, mereka setiap minggu berlatih dan terus-menerus membaca marhaban dan berjanji. Sementara jemaah tadi buta Iqra, itu yang saya, mungkin Ustadz udah pernah menemuinya di rumah saya. Bagaimana untuk menarik mereka supaya mencintai Al-Quran? 75% dari mereka buta Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang rajin membaca marhaban, berjanji tiba, tapi nggak mau membaca Al-Quran, yaitu yang tidak benar. Tetapi yang lebih tidak benar lagi, ada buku yang kita baca di sini. Ada sebuah majalah dari jamaah yang di situ mengatakan, termasuk kesalahan orang merayakan Maulid Nabi, mereka lebih memuliakan berjanji daripada Al-Quran. Oh, ini kan kurang ajar. Siapa yang lebih memuliakan berjanji dari Al-Quran? Gak ada. Hebatan berjanji atau Al-Quran? Al-Quran. Semua orang itu. Ini kan fitnah mereka. Coba, masih ada kok bukunya sekarang. Ikut sebuah yayasan yang di Cirebon ini ada juga. Kalau pengen tahu siapa bisa ngelihat nanti. Ada yang membawa waktu itu. Jadi menuduh, katanya apa? Orang-orang yang ahli berjanji, ahli mulitan itu meyakini bahwa membaca berjanji, berjanji itu lebih bagus daripada Al-Quran. Kurang ajar ini. Nggak pernah kita meyakini semacam itu. Termasuk ibu-ibu itu yang membaca berjanji itu, tapi tidak bisa membaca Iqra, itu dia tidak meyakini bahwasanya berjanji lebih bagus dari Al-Quran. Imannya tetap ada, hanya ibu perlu ditingkatkan. Biarkan saja. Jadi beginilah, intinya orang itu mau kumpul-kumpul dulu, mau hadir ke tempat. Sebab kalau langsung baca Iqra dan Al-Quran biasanya males, karena tidak indah, nggak ada lagu, nggak ada ini ya. Jadi biarkan saja, barangkali termasuk uslub dakwah kita, cara berdakwah kita. Yang penting orang kumpul dulu. Ayo baca nasyid, baca qasidah, biarpun bacanya nggak karu-karuan, bisa niru salatullah, salamullah ala nabi habibullah, itu bisa saja. Alhamdulillah. Besok kumpul, nanti setelah itu program pelan-pelan. Untuk menariknya tidak apa-apa dengan membaca marhabanan dan sebagainya. Kalau mereka rajin baca marhabanan karena pengen senang di situ, biarkan saja. Hanya memang yang paling utama caranya adalah baca Al-Quran dulu. Tapi kalau langsung baca Al-Quran mungkin tidak bisa datang. Tapi jangan langsung divonis sesat itu karena apa? Meninggalkan Al-Quran. Mereka bukan meninggalkan Al-Quran, tapi bisa saja dia itu pengen dekat Al-Quran, tapi melalui cara ini. Cara ini, cara untuk kumpul-kumpul, menuntut ilmu dan sebagainya. Sehingga para ulama juga memperhatikan namanya nasyid, qasidah, hiburan-hiburan yang sifatnya direstui oleh Allah dan Rasulullah, kayak menukul rebana. Itulah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengundang orang. Dan bisa saja suatu ketika yang namanya nasyid itu lebih bagus daripada kita harus berzikir. Kapan saat itu? Kapan waktunya? Di saat orang itu kalau sudah belum kenal namanya zikir, coba diundang untuk membaca nasyid. Ayo lomba nasyid, datang. Setelah lomba nasyid di situ ada wejangan. Berarti lomba nasyid saat itu utama. Tujuannya nanti adalah tetap ke zikir. Kalau dijajar, mana lebih bagus zikir dengan nasyid? Bagi orang normal seperti Anda, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang memang tidak bisa zikir, nggak mau zikir, ya nasyid dulu. Salat di masjid dengan salat di rumah bagi laki-laki bagusan di mana? Bagus di masjid ya. Bagus di masjid. Tapi kalau pilihannya begini, saya nggak mau ke masjid. Terus antara salat di rumah dan tidak salat, pilih mana? Sholat di rumah lebih bagus daripada tidak sholat, karena bandingannya seperti itu. Jangan dibanding dengan sholat di masjid. Maka ini barangkali ibu, kita juga khusnudon kepada orang-orang itu. Alhamdulillah kalau mereka masih kumpul banyak lagi 90 orang. Dan nanti Anda memasukkan program setelah marhabanan, Iqra, baca Al-Quran. Dan kadang-kadang orangnya sepuh, tidak cukup baca Al-Quran, jangan ilmu-ilmu. Sebab orang sepuh itu membaca Al-Quran penting, akan tapi lebih penting adalah dengan telinganya beliau itu mendengar makna ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang bisa didengar langsung itu adalah juga yang mereka butuhkan.